2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mental block adalah suatu kekuatan di alam bawah sadar yang membuat orang tidak mampu menerima hal-hal baru di luar apa yang sudah dia pegang sebagai kebenaran. Mental block sebenarnya merupakan mekanisme yang dibangun untuk melindungi diri dari berbagai pengaruh yang dianggap buruk. Pada awalnya mekanisme tersebut nampak efektif, namun dalam jangka panjang justru menjadi penghalang untuk bertumbuh. Kita bisa tanpa sadar menggunakan mekanisme tersebut karena seseorang yang berotoritas telah mengindoktrinasikan apa yang orang itu percaya sebagai kebenaran selama bertahun-tahun kepada kita. Maksudnya mungkin baik, melindungi kita dari pengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tetapi dampak buruknya adalah cara berpikir kita menjadi sempit, sangat peka terhadap sesuatu yang berbeda dan cenderung menutup diri. Lebih celaka lagi, kalau yang kita kira kebenaran itu ternyata justru berlawanan dengan firman Tuhan. Apalagi jika kemudian, dan biasanya begitu, ada campur tangan iblis yang membuat cengkeraman doktrin tersebut menjadi semakin kuat. Bagian Alkitab ini berbicara tentang orang-orang yang mengalami semacam mental block. Alkitab menyebut mereka sebagai orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil dan kemuliaan Kristus, sekalipun Injil itu telah diberitakan kepada mereka dengan sangat jelas. Ilah zaman ini atau penguasa dunia ini, atau penguasa kerajaan angkasa, atau si jahat menunjuk kepada iblis. Iblis menanamkan berbagai doktrin atau sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan membuat doktrin itu tertanam sangat kuat dalam lubuk hati korbannya, sehingga mereka tidak bisa lagi berpikir secara rasional. Mereka akan mengajarkannya kepada orang lain dan orang itu meneruskannya kepada orang lain lagi dan seterusnya, sehingga sistem itu berakar semakin kuat. Apa yang harus kita lakukan jika menemukan orang seperti ini? Paulus tetap memberitakan Injil dan menyatakan kebenaran semaksimal mungkin, serta menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang berkuasa mengubah hati. Kita mungkin tidak memiliki akses lagi untuk memberitakan Injil kepadanya, tetapi selama orang tersebut masih hidup, doa yang kita panjatkan dengan tekun dan setia tidak akan pernah sia-sia. Jika kita sudah melakukan bagian kita dengan baik dan bertanggung jawab, tetapi mereka tetap mengeraskan hati, kita tidak perlu merasa bersalah, sebab hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab kita lagi. Bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang melakukannya. Bagian orang lain, biarlah orang lain yang menanggungnya. Tetapi bagian kita, mari kita lakukan dengan baik dan bertanggung jawab serta tekun dan setia. Maka suatu saat kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin.